Sementara itu di Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, bayi 4 bulan dinyatakan positif corona. Diduga bayi malang itu tertular ayahnya yang belum lama menghadiri kegiatan santap kapurung. Bayi itu dan akibatnya tim medis langsung mengevakuasi bayi itu ke RSUD Andi Makassau Parepare untuk diisolasi. Petugas kesehatan dari penanganan COVID-19 Kota Parepare langsung mengevakuasi bayi berusia 4 bulan di Kecamatan Ujung ke RSUD Andi Makassau. Bayi mungil itu positif terinfeksi COVID-19 setelah tertular dari ayahnya yang terlebih dulu dinyatakan positif COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi. Kalau bayinya kondisinya baik saja, tetapi memang ada keluhan demam, ya termasuk bapaknya itu kan dia juga positif, tetapi dia tidak ada keluhan. Cuma saja karena dia positif wajib kita isolasi. Ayah dari bayi berusia 4 bulan tersebut tertular COVID-19 dari kegiatan santap kapurung bersama kerabatnya di klaster kapurung yang menjadi transmisi lokal di Kota Parepare. Kini kondisi ayah dan anak itu stabil. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Guna mengetahui seberapa bahayanya corona pada anak, kami sudah terhubung dengan dokter spesialis anak, ada Dr. Kanya Fitzuno. Selamat sore, Dr. Kanya. Selamat sore, halo. Ya, Dokter Kanya, ini semenjak pandemi corona masuk ke Indonesia, ini tren positif COVID-19 pada anak ini semakin banyak ditemukan, dokter. Sebenarnya ada perbedaan gejala sih, dok, nggak sih, dok, antara anak dan juga orang dewasa yang mengalami COVID-19? Oke, karena sebenarnya kan ini penyakitnya penyakit baru ya. Jadi kita juga data masih terus berdatangan dan masih terus berusaha dikumpulkan. Kalau dari teori awal, pertama kali keluar adalah bahwa basicnya itu si COVID ini dia akan menempel pada reseptor namanya S2. Dan itu pada orang dewasa banyak di saluran nafas. Makanya pada orang dewasa gejala saluran nafasnya banyak sekali keluar. Sedangkan ada dua hipotesis atau ada dua perkiraan yang pada anak terjadinya bagaimana. Yang pertama, apakah reseptor itu di saluran nafas anak belum terlalu banyak seperti orang dewasa atau sudah ada tapi belum terlalu sensitif sehingga gejala yang keluar tidak seperti orang dewasa yang gejala saluran nafasnya full blown keluarnya. Jadi ada batuk, ada sesak dan seterusnya. Sedangkan di anak-anak virus itu ada tapi gejalanya tidak terlalu keluar. Jadi gejala awal tetap sama, ada demam, ada batuk, nyeri menelan, infeksi di saluran nafas bagian atas. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kasus-kasus baru terus berdatangan dengan gejala yang bermacam-macam. Salah satunya adalah yang pernah sering ditemukan adalah saluran cerna, karena ternyata si S2 itu juga ada di saluran cerna. Jadi pada anak bisa ada gejala ke diare atau ada muntah. Tapi tetap kita menerima banyak sekali laporan-laporan kasus, report-report kasus bahwa gejalanya mulai bermunculan dan mulai bervariasi. Nah, seperti apa ya kita akan terus menggali karena ini tetap aja penyakit baru, kita masih mengumpulkan data begitu. Baik, dokter, jika kita ketahui kan anak apalagi balita ini tidak bisa mengkomunikasikan apa gejala yang ia rasakan, dok. Akibatnya orang tua bisa mengontrolnya secara seperti apa, dok? Apakah ada gejala-gejala yang memang secara kasat mata atau kemudian yang bisa diperiksa secara langsung oleh orang tua kepada anaknya jika memang terindikasi positif COVID-19, dok? Oke, ya seperti yang tadi bahwa karena prinsipnya adalah si reseptor yang mengikat atau bisa berikatan dengan virus COVID-19 ini pada anak belum terlalu sensitif atau belum terlalu banyak. Makanya kenapa pada anak sering menjadi karier. Jadi dia terinfeksi tapi dia tidak menunjukkan gejala. Tapi kalaupun sampai menunjukkan gejala, biasanya tetap kita akan melihat apakah dia ada demam, apakah dia ada batuk, ada nyeri menelan, dan yang paling penting adalah ada riwayat berkontak dengan pasien dengan COVID positif begitu. Artinya memang resiko justru lebih besar yang dialami oleh orang dewasa, dok, ya, daripada anak-anak. Tidak. Seolah seperti itu karena gejala pada orang dewasa itu terlihat jelas gejalanya. Sedangkan pada anak-anak tadi itu karena lebih banyak dia sebagai silent infection, dia sebagai karier. Dia terinfeksi tapi gejalanya tidak keluar, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, oleh karena itu orang tua sering skip nih bahwa ternyata sebenarnya anaknya sudah terinfeksi tapi tidak bergejala. Dan biasanya orang tua baru akan membawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan setelah anaknya menunjukkan gejala.
Nah, padahal tidak semua anak yang terinfeksi menunjukkan gejala begitu. Baik, dokter selama ini sudah pernah merawat anak yang positif COVID-19, dok? Oke, di Rumah Sakit Sarjana Jatinegara kita bukan rumah sakit rujukan sejauh ini, jadi saya belum pernah menerima kasus anak dengan COVID-19, confirm ataupun yang tersangka. Baik, jadi untuk mengenali gejala anak apakah ini terkena COVID ataupun bukan, ataukah demam biasa, ini seperti apa, dok? Haruskah memang menjalani pemeriksaan seperti layaknya pasien COVID yang lain, dok? Betul, bila kita ada kecurigaan, jadi dari IDAI sendiri kita sudah mengeluarkan SOP-nya dan sudah mengeluarkan standar prosedurnya, bahwa bila ada pasien datang dengan keluhan demam, ada keluhan saluran nafas, ada keluhan nyeri menelan, dan bila ada sesak ataupun tidak tinggal di daerah epicentrum, maksudnya wilayah penularan, atau ada riwayat berkontak, maka kita sudah memikirkan dia sebagai ODP atau bahkan PDP bila sudah ada keluhan ke saluran nafas. Dan betul sekali kita pasti akan lanjutkan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, laboratorium, pemeriksaan darahnya mungkin bisa dimulai dari rapid, bila kecurigaannya semakin membesar kita lanjutkan dengan confirm diagnosis dengan pemeriksaan PCR, yaitu melalui swab hidung dan swab tenggorok begitu. Oke, dokter, jika boleh kita membandingkan antara orang tua yang terpapar COVID kemudian anaknya ini entah menjadi PDP kah ataukah OTG, mana yang perlu diprioritaskan, dok? Apakah memang pemisahan antara orang tua dan anaknya itu wajib langsung dilakukan, dok, jika memang indikasi ini sudah ditemukan? Betul, dua-duanya menjadi prioritas, baik si orang tuanya maupun si anak, karena gimana-gimana kedua-duanya kita bicara masalah nyawa. Kita nggak pernah bisa tahu seberapa berat gejala yang akan keluar atau seberapa berat proses inflamasi atau reaksi inflamasi peradangan dan seterusnya yang akan keluar pada pasien ini. Maka siapapun yang terkena semuanya akan menjadi prioritas. Nah, untuk masalah pemisahan maksudnya bagaimana ya? Saya kurang paham. Tolong diulang boleh? Artinya jika memang orang tuanya sudah ditemukan gejala dan ciri-ciri dari COVID, kan tidak boleh dicampur atau banyak berinteraksi dengan anaknya, dok. Apakah itu memang sudah niscaya atau wajib dilakukan ketika memang sudah terindikasi itu, dok? Ya, betul sekali. Betul, jadi mau orang tuanya yang terindikasi terinfeksi COVID, ataupun anaknya, ataupun siapapun yang ada dalam satu rumah tersebut, maka wajib melakukan isolasi mandiri. Betul sekali, wajibnya dipisah, karena dia bisa menularkan kepada anggota keluarga yang berada dalam satu rumah tersebut. Jadi orang yang kita curigai terinfeksi atau baru kita tersangka terinfeksi, sebaiknya dia melakukan isolasi mandiri sampai terbukti tidak. Itu minimal 14 atau bahkan ada sekarang sampai dengan 21 hari begitu. Baik, terima kasih dokter rekannya sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi orang tua yang masih memiliki anak balita. Terima kasih dokter, selamat sore.